Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Migunani Channel. Dan kali ini kita ditemani oleh host kita, Sinta. Adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas Inu. Alhamdulillah, baik-baik. Dan kali ini kita ditemani oleh bintang tamu spesial datangnya dari Kota Malang. Siapakah dia? Akan memperkenalkan dirinya sendiri. Monggo, silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Farin. Nama lengkapnya Iza Alfarinka. Kalau sehari-hari biasanya dipanggil Farinka. Untuk tempat tinggalnya di Malang. Di Malang, oke. Kesibukannya mungkin Mbak Farin? Untuk kesibukannya sekarang ini lagi kerja kalau di klinik, salah satu klinik di Malang. Terus untuk selain itu ya job-job endorse. Oke. Mungkin Mbak kita ini yang satu ini sudah melalang buana ya, luar biasa sekali. Oke, mungkin nanti boleh ya disertakan IG-nya di channel ini ya. Boleh. Oke, follow di IG-nya Mbak Farin di bawah ini ya. Oke, mungkin langsung saja ya Dek ya. Oke, mungkin Mbak Farinka ada nggak kisah atau pengalaman Mbak Farinka? Kalau kita di sini tuh menyebutnya saudara tua. Saudara tua itu makhluk lembut lah kalau orang Jawa mengatakan. Tapi kalau di kita mengatakan itu adalah saudara tua. Iya, mungkin ada enggak pengalaman yang berkesan dengan saudara tua? Mungkin aku mau cerita soal awal mulanya ya. Kalau dibilang aku bisa itu atau punya indera keenam, itu enggak. Cuman nggak tahu kenapa. Mungkin ada keturunan gitu. Jadi mbahku yang laki-laki dari ibu itu punya feeling yang kuat gitu untuk tahu itu. Tapi kalau di aku sendiri itu nggak secara langsung ya. Jadi kalau emang lagi ada waktunya atau momen itu datang, ya aku bisa tahu. Oke. Tiba-tiba bisa lihat. Bisa lihat, sorry. Untuk awal mulanya itu aku di SMP. SMP. Ya, di SMP itu dulu kan masih ada Mbak ya. Jadi aku masih sama Mbak di untuk tidurnya sekamar sama Mbak. Itu awal mula aku tahu waktu itu mungkin itu ya udah dikasih tahu tanda-tanda awalnya. Kayak aku kejatuhan cicak. Gitu, terus habis itu nah ini ada hubungannya atau enggak aku juga kurang paham ya. Tapi waktu tidur terus tahu-tahu itu aku ngerasa kayak ada nafas gitu. Ada kayak orang nafas di depan aku. Terus aku pertamanya cuman kayak ini apa gitu. Terus waktu aku bangun pelan-pelan itu ternyata di depan lemari itu sudah ada itu. Apa yang namanya? Tante. Tante Queen. Jadi kronologinya itu ketika Mbak Farin ini tadi kejatuhan cicak itu kondisinya tidur ya? Belum. Jadi kan waktu itu aku masih bercandaan sama Mbak. Berdua aja di rumah. Soalnya orang tua aku juga itu kan suka reo-reo, riwa-riwi gitu di Malang. Aku juga ada rumah di Panjen. Jadi waktu itu lagi ada acara di Panjen, terus kita berdua di rumah. Terus waktu di kamar kita masih bercandaan itu sampai tengah malam. Nah sebelum tidur itu kejatuhan cicak dulu, tapi di samping gitu. Cicaknya jatuh. Setelah itu akhirnya kita tidur. Ya selang beberapa waktu, mungkin jam 2-3an atau hampir subuh. Itu hampir subuh kerasa ada nafas itu di muka gitu. Iya di muka, jadi kayak deket banget. Tapi ternyata waktu aku buka mata itu dia jauh. Jadi kan aku tidurnya misalnya sebelah sini, terus almarinya di sini, dia di depan situ. Jaraknya itu nggak terlalu jauh tuh. Gini. Oke. Jadi aku di sini, dia di sini. Pas berarti kayak kita gini. Iya, kayak gini. Kayak ngeliatin kamu. Iya, cuman nggak ada ininya wajahnya, tapi rambutnya gini aja gitu. Cuma nafasnya kerasa banget gitu. Padahal jauh ya itu. Ya itu sih awal aku tahu, terus aku ngerasa
ini apa. Terus habis itu ya udah, tapi aku nggak bangunin Mbak, soalnya kan ya gak enak juga gitu. Iya. Sedangkan dia juga takut kalau Oh. hal-hal kayak gitu, takut. Jadi waktu siangnya baru aku cerita. Oke. Dan mungkin untuk dulur-dulur di luar sana mungkin yang belum tahu ya, mitos kejatuhan cicak itu kalau orang Jawa itu dapat apes katanya. Itu mitos ya. Mitos boleh dipercaya atau tidak. Cuman ada beberapa orang yang percaya bahwa kejatuhan cicak itu adalah tanda yang tidak baik. Suatu tanda buruk gitu, lah ya. Tanda buruk gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan Dek? Tadi kan balik, kakak kan tadi bilang ada turunan dari kakek dari ibu. Iya. Itu sampean telusuri dah. Maksudnya setelah ada pengalaman bertemu dengan itu tadi, terus baru kamu menelusuri ke keluarga apa gimana? Soalnya aku dapat cerita-cerita gitu kan. Kalau orang zaman dulu kan itu ya lebih banyak sangkut pautnya sama hal-hal ilmu ya. Itu jadinya. Tapi di antara sekeluarga aku itu yang paling peka aku. Jadi kalau ada apa-apa gitu larinya ke aku. Oke. Males banget loh. Mungkin ada lagi? Yang lainnya mungkin? Ya setelah kejadian itu nggak ada sih. Udah agak lamaan. Terus aku ngalamin kejadian di Rumah Panjang. Di Rumah Panjang. Ya kalau di Rumah Panjang ini agak serem. Soalnya rupanya itu aneh gitu. Makhluknya apa? Makhluk yang bentuknya? Awalnya itu kita kan itu lagi ada acara apa ya, intinya tuh yang laki-laki di rumah itu lagi pergi semua. Jadi di rumah cuman ada 3 orang, aku, Mbak, sama Ibu. Terus kita tidur seperti biasa. Terus ternyata gak lama itu ayahku pulang. Jadi berempat, cuman kita semua udah itu ya tidur, posisi tidur. Terus aku kebangun, mohon maaf aku itu ke toilet. Aku ngajak Ibu. Terus awalnya nggak maunya aku sendiri aja gitu. Cuman karena itu ya udah malam juga takut. Terus kondisi di Rumah Panjang itu kan juga sepi banget. Kalau di desa, apalagi rumah aku tuh termasuk rumah pojok ya, agak pojok gitu. Jadi sepi banget. Terus habis itu udah aku diantar Ibu. Tapi posisinya aku kan udah keburu-buru. Sedangkan Ibu di belakang ngantuk gitu. Jadi aku udah jalan duluan, udah sampai di tempat di kamar mandinya. Ibu baru nyalain lampu. Nah, begitu nyalain lampu gini, jadi zaman dulu kan ada itu ya, lesung. Nah, lesung. Nah, punya Mbah dulu itu punya lesung, tapi bukan yang panjang gini, tapi yang bulat. Nah, itu ada yang duduk di atas lesung itu tadi. Jadi dia ngelihat aku buang air kecil, dia duduk depan. Apa? Cowok cewek? Gak bisa dibilang cowok cewek ya, soalnya itu gini. Jadi bawahnya itu manusia, tapi ininya itu entah itu serigala atau apa ya, anjing atau hewan lah intinya. Jadi hewan, terus ini manusia di atas lesung. Dia diem wis ngeliatin kamu gitu. Iya, tapi gede gitu di atas lesung. Terus aku kaget kan, soalnya baru nyalain lampu terus dia udah di depanku gitu. Jadi langsung ya udah spontan teriak, yang Ibu itu ninggalin akunya nangis. Terus ayahku bangun. Ya di itu kan di rumah masih ada pedang-pedang yang zaman-zaman dulu itu dikejar kan di belakang, mungkin takutnya maling gitu. Terus pas paginya itu dicek, itu ada tanda kaki, tapi cuma 3, 1, 2, 3, terus hilang. Tahu kemana? Berarti pas kamu teriak dia lari? Iya, waktu aku teriak itu dia, ya kan aku nggak merhatiin ya. Jadi waktu aku teriak, terus aku kan pergi. Nah, dianya tuh lompat, jadi dikejar sama ayahku. Nah, tapi nggak ketangkep kan. Nah, paginya waktu dicek itu di belakang rumah
ada tanda 3 kaki. Agak besaran sih. Oke. Iya. Kakinya itu kaki bentuk manusia ya? Atau mungkin kakinya anjing atau tadi. gimana? Kayaknya lebih ke manusia, tapi mungkin aku itu ya. Kayak kalau kita kan kakinya 5, ini jari-jari. Itu kayak enggak kebentuk gitu. Okay. Cuma tanda kaki aja gitu. Dan itu 2 kali pengalamannya Mbak Farin tadi bentuknya benar-benar solid kan? Ya. Solid. Maksudnya kan ada orang yang lihat itu kadang Sama-sama transparan, itu solid banget. Ya solid. Padahal aku itu, ya maksudnya aku nggak punya kemampuan itu, tapi aku juga kurang paham kenapa bisa dikasih tahu sampai sesolid itu. Misal apa? Kondisi kan untuk kemampuan seperti ini kan biasanya mempengaruhi psikologis ya. Maksudnya ketika keadaan psikologisnya lagi capek atau lagi marah atau lagi mungkin sedih, itu berpengaruh nggak? Maksudnya pas mungkin Mbak Farin ini lagi sedih gitu tiba-tiba bisa lihat, atau pas lagi marah tiba-tiba bisa lihat juga? Enggak juga. Apa mungkin pas lagi sefrekuensi kali? Ya mungkin bisa bilang. Terus mungkin ada lagi kan? Udah sih itu pengalaman waktu aku SMP ya. Jadi ya setelah itu udah nggak begitu itu sih, nggak ada gangguan-gangguan sampai pada akhirnya itu waktu aku SMA. Mungkin ini Kebetulan Kak Sintanya tahu. Kita satu sekolah, kita juga sering cerita, aku juga sering cerita dulu waktu aku awal-awal tahu ya. Itu aku ngalamin kejadiannya di rumah Malang. Kalau ini tuh lebih sering, jauh lebih sering daripada sebelumnya. Jadi mungkin waktu SMP terus berjalannya waktu itu nggak begitu itu ya. Gangguannya tuh nggak begitu yang sampai aneh banget atau bikin aku takut. Tapi waktu itu SMA itu awalnya itu aku suka digangguin gitu. Terus aku selalu bilang kan ke bundaku, ke ibu itu, aku ngalamin ini. Tapi berhubung ibu itu orangnya agamis ya, jadi itu selalu ya udah kayak ditenangin, sholat aja itu bukan apa-apa gitu. Terus sampai akhirnya itu di rumah itu ngalamin kejadian katanya itu ada bayi bajang, dia itu suka main di rumah Malang gitu. Gara-gara ayahku itu kan punya peliharaan burung, dia suka burung. Nah, kebetulan si bayi bajangnya ini suka main itu gitu. Jadi rumah jadi panas gitu. Terus habis itu keluargaku juga sering ada cekcok gitu. Intinya nggak nyaman. Terus ya awalnya gitu sih, cuman panas-panas aja. Terus katanya juga di belakang rumah itu ada yang nanam itu keris. Nah, itu aku nggak tahu gimana. Pokoknya dicari tahu kan kenapa kok gini gitu di rumah. Nah, ternyata ada hal itu tadi. Terus habis itu tamnya nggak ada gangguan apa-apa. Terus tahu-tahu waktu itu mau maghrib, aku sama ibu itu lagi ngobrol santai lah. Terus sebelum itu aku diceritain sama temen aku di SMA. Ceritain soal ya gitulah hantu di pondok kayak gitu-gitu. Nah, aku cerita ke bundaku. Jadi cerita ulang apa sih yang diceritain itu temanku, aku ceritain ke bundaku. Terus aku bilang ya cerita biasa, aku sambil makan ayam. Nah, aku makan ayam. Ya awalnya ya semuanya keluargaku juga makan ayam, makan gitu kan lauknya gitu waktu di rumah. Nggak ada masalah apa-apa, tapi waktu aku cerita-cerita itu tiba-tiba waktu mau maghrib tiba-tiba mati lampu, terus ayam yang aku makan itu keluar belatungnya banyak banget. Nah itu sih yang bikin aku shock dan sempat nggak makan ayam berapa bulan lama ya. Tiba-tiba di piring atau dipegang kan lagi makan sampai habis, terus tahu-tahu belatungnya itu jadi mati lampu. Itu pas banget, maksudnya timingnya benar-benar pas. Jadi aku makan kan udah mau habis ya, terus mati lampu, belatungnya keluar.
Jadi langsung satu waktu itu kejadian semuanya. Langsung banyak itu. Ya langsung banyak keluar di siniku. Oke. Logikanya. Logikanya. Logikanya tuh gimana ya kan, maksudnya sebelumnya semuanya juga sudah makan. Ya. Terus habis itu bundaku mungkin mau masak itu Nggak dilihat dulu, nggak dibersihin pasti kan dulu. dibersihkan gitu kan. Betul. Terus sebelumnya juga semuanya juga makan fine-fine aja gitu. Mm-mm. Tahu-tahu waktu aku lagi itu Keluar ledaknya. Oke. ceritanya emang sama bundaku waktu itu sih kesalahan ya mungkin ya. Jadi mau maghrib aku cerita aneh-aneh, akhirnya timbal baliknya ke aku juga Mungkin. buruk gitu. Mungkin. Oke. Ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Mbak Farin. Dari cerita si bayi bajang tadi sampai ada belum belatung. Oh, Keris yang ditanam di belakang rumahnya Mbak Farin tadi, itu ada orang yang mungkin tanda kutip orang pintar ya. Iya. Itu Mbak Farin tanya ke mungkin keluarganya Mbak Farin tanya ke beliau. Iya, Katanya soalnya seperti itu. Dan itu katanya beliau kiriman atau sengaja ditanam atau seperti apa? ya jadi kan waktu maksudnya rumah aku kayak jadi panas kayak gitu kan, terus bundaku itu berhubung bundaku tuh orangnya suka ikut-ikut pengajian kayak gitu, jadi beberapa kenal lah ya, terus ditanyakan kenapa, terus katanya kalau untuk bayi bajangnya itu emang dari rumah sebelah. Oke. Ya jadi ada rumah-rumah sebelah itu, nggak tahu gimana mungkin ya dulunya, terus dia mainnya ke rumah aku. Terus kalau untuk keris sendiri kurang paham ya aku ya. Soalnya tuh beliau itu bilangnya hanya seperti itu. Ada tanaman keris gitu. Ada tanaman keris gitu di belakang rumah. Terus ketambahan bayi bajang, mungkin jadinya energinya. Oke. Bisa bentrokan ya. Bisa bentrok, bisa malah membesar. Iya, ya jadi rumahku panas. Oke. Sorry mau tanya, itu sampai sekarang kira-kira masih ada nggak sih? Kalau sampai sekarang aku kurang paham ya, tapi alhamdulillah udah lebih baik, dari aku pun juga lebih baik, udah nggak pernah lihat kayak gitu. Untuk kerisnya sendiri sudah diambil? Belum. Oh, masih. Cuman mungkin kalau yang bayi bajangnya mungkin sudah nggak ada, soalnya sempat itu setelah aku ngalamin kejadian yang banyak banget, akhirnya ngadain hajatan yang besar-besaran itu. Oke. Belatung. Ya, belatung. Bener-bener banyak banget di tangan ini. Sampai gitu. Ya kan dia kayak lompat-lompat gitu kan di sininya. Terus aku itu berhubung kan ada lilin, waktu itu udah dinyalain sama bundaku. Terus aku deketin ke lilin kan, soalnya kok kayak ada yang jalan. Pas ini ternyata ada belatung banyak banget. Terus aku lempar ayamnya, nggak tahu. Terus aku sama bundaku akhirnya mutusin buat tidur aja. Dari sholat tidur. Dari munculnya belatung, ada lihat sosok nggak di situ? Enggak. Soalnya keadaan gelap. Jadi nggak tahu. Nggak mau. Oke, Mbak Farin. Mungkin masih ada lagi pengalaman yang lain? Ada, ya itu tadi rentetan dari setelah makan ayam. Dia aku digangguin waktu tidur. Itu suka ngetokin pintu. Nah kalau ngetokin pintu tuh suka berirama. Misalkan dia ketukannya 3 kali. Jadi tok tok tok, terus diam tok 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 gitu. Kayak berirama. Dan itu memang nggak ada orang? Nggak ada. Soalnya kan kadang di rumah itu berdua. Kadang ya sendiri, soalnya kan orang tua aku juga suka di rumah panjang di sini. Nggak tentu. Kayak di rumahnya agak mantap. Kejadian itu usia Mbak Farin masih SMA. Untuk semakin kesini, apakah masih ada gangguan? Kalau semakin kesini enggak sih ya. Udah lumayan ya, alhamdulillah. Sebenarnya aku masih pengen, maksudnya ada keinginan gitu kadang-kadang ya aku udah lama nggak lihat. Kangen lah ya.
Tapi kadang juga kalau dipikir-pikir ya takut juga ngeri. Oke. Gitu. Terus habis itu setelah kejadian itu juga sering ngalamin itu. Aku juga pernah itu waktu setelah itu kan hari raya ya. Puasaan aku pulang ke rumah Panjen. Jadi kita waktu lagi ngobrol-ngobrol sama saudara sama tetangga juga. Istilahnya apa? Kalau di Jawa itu kan jagongan ya. Jadi jagongan depan rumah sampai tengah malam gitu. Nah sebelum tengah malam itu semuanya tuh nggak sadar gitu kan. Tahu-tahu itu ada cowok gitu jalan aja ngelewati. Padahal kan per rumah-rumah ini lagi rame kan, puasaan itu ngumpul-ngumpul gitu sama saudara-saudara. Dia jalan, terus tahu-tahu itu waktu ngelewatin aku sama teman-temanku, saudara-saudaraku itu dia noleh, terus habis itu senyum gitu aja, terus pergi ke arah yang gelap tadi itu, ke arah sawah-sawah. Jadi posisi rumahnya Mbak Farin yang ada di Panjen itu pojok, terus arah yang dilalui Masnya itu sawah itu tadi. Ya, jadi kan rumahnya gini kan. Jadi aku ini rumah-rumah, nah rumahku yang di sebelah sini. Nah aku kebetulan jalannya itu depan rumah sini. Jadi ini rumahnya saudaraku, waktu depan situ. Dia jalan, jadi kan arahnya jalan, terus ini tuh mentok gitu. Jadi mentok, ini tuh udah gelap banget. Terus dia turun di situ. Berarti intinya di sini tuh kalau buat jalan sudah buntu ya? Maksudnya untuk sepeda atau kendaraan bermotor sudah? Ya sudah buntu. Jadi arahnya tuh langsung ke sawah-sawah. Di sana juga sawah, sungai. Ya cuman saja sih. Mungkin kalau ada keperluan ternak masih make sense ya. Kalau ini kan dia pakai baju bagus gitu, baju muslim, terus dia ke arah situ buat apa gitu? Jamnya itu mungkin 10 ke atas ya. Jadi emang mau tengah malam gitu sih. Bayanganku tadi tuh masih maghrib lah, maghrib jam 7 gitu. Itu masih maghrib, masih itu ya. Tapi ya untuk apa juga sih harus habis maghrib ke situ. Pakai baju bagus pula. Pakai baju koko kali ya. Oke. Kecuali kalau dari arah situ ke sini terus ke masjid. Bisa gitu. jadi mungkin. Masih masuk akal gitu. Dia arahnya ke situ. Apa mungkin di situ bisa tembus ke tempat lain? Bisa sebenarnya. Jadi tuh kayak sawah, tapi jaraknya tuh jauh banget loh beneran. Jadi kayak turunan itu, terus sawah, habis itu ada sungai, terus kita harus nanjak dulu, baru ada kampung lagi, beda kampung. Cuman kan gelap ya. Logikanya kalau jam segitu mending muter lah. Iya, mending muter lewat jalan raya. Dia jalan kaki sendirian. Walaupun nggak ketemu setan, bisa aja kan sawah ya, ketemu ular apa-apa. Karena tadi logikanya mending muter. Muter. Mungkin ada pengalaman lain lagi, Mbak Farin? Ini kalau ini cuman kayak sekelebat aja. Itu pernah di rumah lagi ngobrol enak-enak di ruang tamu. Itu bundaku posisinya biasanya tiduran di ruang TV itu, tiduran gitu. Terus yang waktu itu yang ngobrol-ngobrol aku sama ayahku aja. Nah, posisinya kan ruang tamu di sini, terus di arah sininya itu ada tempat duduk ya biasa, tapi cuman depan kamarku pas ini. Itu tuh ada kalender gitu. Gak tahu kita lagi ngobrol enak-enak, tahu-tahu. Dan ini untungnya itu ayahku juga enggak. Jadi ada orang ngambil kalender gitu, tangan hitam terus kayak ngambil kalender, terus begitu kita sadar dia langsung gitu. Tangan hitam ngambil kalender. Dan saat itu cuman bertiga. Iya, bertiga doang. Ibu tidur dan yang lagi ngobrol Mbak Farin sama ayah. Posisi tangannya mungkin, sorry saya potong ya. Posisi tangannya itu di bawah atau ke atas gini tuh? Ya sejajar sama itu tadi kalendernya gini. Jadi kalau dari tembok itu kelihatan gini. Visual tempatnya, ruang tamu, ada TV. Iya. Nah sebelah sini. Iya. Oke. Dan itu cuma tangan tok ya? Iya, tangan aja sih. Aku lupa, pokoknya intinya bahas sesuatu gitu. Terus tahu-tahu aku sama ayahku sama-sama tahu kan. Jadi langsung diem kayak apa gimana? Tapi sorry lagi. Ketika disamakan persepsinya. Ayah sama Mbak Farin sama tangan. Sama tangan. Kok semakin merinding.
Mau mencoba? Cukup lah. Boleh? Mau? Cukup. Yang lainnya mungkin ada lagi. Ini mungkin yang terakhir ya. Oke. Yang ini tuh agak yang ngeri juga sih dibilangnya. Itu di daerah rumah aku. Waktu tuh pulang, lagi naik pulang gitu, tahu-tahu ada yang sandaran gitu. Sandaran ke? Sandaran ke tembok gini aja, sandaran gitu, perempuan gitu. Posisinya mungkin, sorry, masih belum kebayang nih. Ya, jadi kan di gang gitu. Terus habis itu dia sandaran aja. Aku ngelewatin gitu kan. Nah, aku pikir itu mungkin aku takutnya orang gila. Takut orang gila gitu. Soalnya dia malam-malam kerudungan terus nyender gitu aja. Ngapain? Iya kan kayak gini aja. Udah yang kayak gini aja. Oke. Terus waktu dia noleh itu tersinya merah. Amin. Allah. Merah, sorry. Jadi dia noleh terus senyum. Oh. Ini. Terus sih. Kelihatan banget dia senyum gitu. Iya ya. Kayak noleh senyum gitu. Dan ini penuh darah. Iya, merahnya. Bukan darah, kayak bekasnya gitu kan. Oke. Kurang paham aku. Kan posisinya juga malam-malam ya, pulang. Agak remang-remang gitu. Iya, agak malam. Jam mungkin kalau boleh dipastikan. Malam. Ya mungkin biasanya aku pulang 9 gitu. Memang kondisi di situ selalu sepi. Di ini mungkin Mbak Sintanya tahu, emang kanan kiri ya, kanan mau gang belakang, di depan, samping kanan kiri kan agak sepi emang. Oh iya, emang di belakang sih. Jadi areanya emang sepi, nggak begitu ramai. Mungkin ramai tuh di pos, itu kan pos depan kan. Iya. Jadi setelah ngelewatin pos pun juga sepi gitu. Oke. Reaksi Mbak Farin ketika habis melihat itu? Ya karena udah biasa ya. Jadi pertamanya juga kaget terus ya udah pergi aja. Nggak lari teriak atau? Sorry, kamu ngelewatin dia apa enggak? Ngelewatin terus dia noleh gitu. Posisi Ya, waktu ngelewati itu deket banget dong berarti? Nggak begitu deket sih, soalnya kan kayak dia agak daleman gitu kan. Terus aku lewat. Nggak begitu. Antara gang sama gang nggak, Kak? Enggak, dia kayak di depan rumah gitu. Oke, Pak Farin. Baiklah, mungkin itu cerita terakhir dari Mbak Farin. Mungkin nanti mau ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Kebayang loh, Ali. Mbak berjilbab. Oke. Pas kamu lewat mau tanya lagi nggak? Pas aku lewat kenapa? Kamu noleh lagi nggak? Enggak sih. Awalnya aku kayak gini tapi dia udah nggak ada. Gitu. Wah, ya berarti. Kenapa dibilang ya nggak ada? Kan tadi aku positif thinking. Iya, tadi masih positif thinking mungkin orang lah. Orang ya. Mungkin aku pikiran gue gitu. Ternyata ketika ditoleh kan kelihatan kan dari ini sudut mata ini ekor mata. Udah pergi. Dan kebetulan waktu itu juga lagi itu kebetulan lagi ada yang meninggal juga. Pas lagi itu jadi ada orang meninggal, ke beberapa waktu ada orang meninggal, terus pas malam itu ketemu. Masih dapat apa? Apa ya? Nek bilang ya. Apa? Kayak sama tuh. Oke lah, Mbak Farin. Iya. Dari cerita tadi, pengalaman Mbak Farin, mungkin ada ndak sedikit apa ya pesan mungkin buat teman-teman di luar sana, dulur-dulur di luar sana, ketika kita mengalami hal yang sama seperti Mbak Farin itu alangkah lebih baiknya seperti apa? Kalau menurut aku, misalkan ya mungkin wajar ya kalau awal-awal di awal itu kan pasti kita punya rasa takut gitu akan hal-hal kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya emang kan di ajaran kita juga udah diajarkan kalau kita emang berdampingan gitu kan. Ya, jadi diajarkan kan juga kita tuh lebih ada di atas mereka gitu. Jadi mungkin dibawa itu aja ya, dibawa santai. Kalau
ya kita punya doa-doa gitu loh ya, kita doa aja, terus banyak-banyak berdoa sama Tuhan, biar nggak itu, udah gimana pusing, biar nggak lebih apa sefrekuensi sama dia mungkin ya, jadi nggak ke bawah sampai akhirnya kalau kita menyebut di dunia metafisika itu histeria. Iya. Oke. Jadi gimana ya, kita bentengin diri kita aja sendiri gitu, jadi biar mereka itu nggak terlalu mempengaruhi kita ya. Oke, benar. Terus soalnya yang hidup di sini tuh kita gitu, bukan mereka. Oke. Maksudnya yang ada yang secara nyata. Ya, kalau di ajaran mohon maaf ya saya menyebut salah satu agama, di ajaran agama Islam memang diajarkan bahwa manusia itu adalah khalifatun fil ard katanya, yaitu adalah pemimpin di bumi ya. Jadi kita memang lebih mulia daripada makhluk-makhluk itu, dan seyogianya memang ya kita berdampingan dengan baik, dan juga jangan terlalu sombong, tapi juga tidak boleh paranoid atau takut secara berlebihan. Mungkin kaget wajar lah ya, kaget. Jangankan bertemu dengan mereka sesama aja, kalau tiba-tiba pun juga sesama manusia kan juga kaget. Oke, mungkin itulah dari Mbak Farin. Mungkin nanti tadi kan katanya doa ya. Iya. Pernah dengar beberapa orang kalau bisa doanya yang yakin banget, kalau enggak mereka malah bener. Malah ya doanya kan pernah dengar atau enggak? Iya, pernah dengar. Soalnya katanya itu juga mereka bisa ngikutin kita. Bisa tahu doanya gitu. Ada beberapa. Itu yang agak ngeri ya. Iya. Oke, itulah tadi cerita kita bersama Mbak Iza Farinka yang akrab disebut dengan dipanggil oleh teman-temannya Mbak Farin. Seru sekali, luar biasa pengalaman yang mungkin kalau kami sendiri ya, kita sendiri yang mengalami mungkin nggak bakal bisa seberani dia sih. Mungkin seperti ya. itu. Pelajarannya pada hari ini adalah tetap kita itu adalah manusia yang hidup berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, maka sebaiknya kita berperilaku kepada mereka juga baik, kepada saudara tua kita juga harus baik, saling menghargai, saling menghormati, karena kita hidup secara berdampingan. Mungkin itu pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan. Pak Farin, beliau sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Semoga tidak kapok-kapok, dan jangan lupa follow IG-nya Mbak Farin. Mungkin bisa disebutkan IG-nya? Iya, sebelumnya aku juga terima kasih banyak karena udah mau dengerin cerita aku. Siapa tahu kalian mau follow IG aku, kalian bisa langsung follow, namanya @ia_farinka, atau kalian mau cek-cek IG aku, berhubung aku ada toko, ada jualan gitu, kalian bisa cek juga di Hokikoe, jadi hokikoe.co gitu. Terus sama satunya Nikimura. Nikimura. Oke. Kalau boleh tahu terakhir jualan apa itu Mbak ya? Kita jualan thrift shop ya. Jadi mobilnya ada 2 tokonya, ada habis ini juga ada tokonya juga di Malang. Untuk sementara ini masih di Batu. Oke, silakan dikunjungi IG-nya Mbak Ia Farinka, dan juga di IG toko-tokonya tadi akan kita share juga di bawah sini dan juga di link deskripsi. Oke, terima kasih dulur Migunani Channel sudah bersama kami pada hari ini. Semoga cerita-cerita selanjutnya akan lebih menarik lagi dan lebih berkesan lagi buat dulur-dulur di sana. Jangan lupa untuk tetap mendukung kami, support kami dengan cara like, subscribe, serta komen dan share video ini. Terima kasih. Terakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Farin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.